Shalom saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur 97 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Indah sekali firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan. Jikalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, pastilah kita membenci kejahatan. Karena itu, tema yang kita ambil dari renungan ini, mencintai Tuhan dan membenci kejahatan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cinta dan benci adalah dua hal yang bertolak belakang. Keduanya berbeda seperti siang dan malam. Cinta adalah cahaya, sedangkan benci adalah kegelapan. Cinta adalah kehidupan, sedangkan benci adalah kematian. Cinta membangun, benci menghancurkan. Cinta menumbuhkan persatuan, benci menumbuhkan perpecahan. Cinta mendukung apa yang baik, sedangkan benci mendukung apa yang jahat. Tetapi pada zaman ini mengatakan bahwa tidak ada yang namanya baik dan jahat. Yang ada hanyalah benar dan salah, dan menyebutnya sebagai relativisme moral. Relativisme moral adalah pandangan bahwa standar etika, moralitas dan posisi benar atau salah didasarkan pada budaya dan pilihan individu. Kita semua bisa memutuskan apa yang benar. Anda memutuskan apa yang benar bagi Anda, dan saya akan memutuskan apa yang benar bagi saya. Namun Alkitab jelas membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengingat kembali kejatuhan manusia di Taman Eden, di antara banyak pohon yang diciptakan Tuhan, ada satu pohon khusus yang disebut dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejatuhan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya relativisme moral. Sebaliknya, hal itu membuktikan bahwa ada yang namanya absolutivisme moral, yaitu benar dan salah. Jadi kita menemukan bahwa setiap kali perintah Tuhan dilanggar, pastilah penderitaan akan terjadi. Mengapa? Karena seperti halnya dosa dan kematian, kebaikan dan kejahatan itu nyata. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah benar dan kudus, dan baginya tidak ada ketidakbenaran. Ia mencintai kekudusan, kasih dan kebenaran. Karena ia adalah kasih, maka tidak ada kejahatan pada dirinya. Sebaliknya, ia membenci kejahatan, ketidakkudusan, dan semua sifat-sifat yang disebabkan oleh dosa. Jika kita terus-menerus tinggal di dalam dosa dan kejahatan, maka suatu saat kita akan terbiasa dan terlanjur bergaul dengan kejahatan, dan serta menganggap kejahatan bukanlah satu kesalahan. Inilah yang disebut tadi sebagai relativisme moral. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, membenci kejahatan adalah salah satu ciri dari orang yang mencintai Tuhan. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan,
kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kesombongan adalah dosa yang paling disukai oleh iblis, tetapi paling dibenci oleh Allah. Mengapa? Kesombongan itu halus tetapi mematikan, sehingga kerap kali kita tidak sadar telah menyombongkan diri. Kesombongan bisa merasuki siapa saja, termasuk orang yang memiliki hubungan yang paling dekat dengan Tuhan. Seperti Hizkia misalnya. Hizkia adalah seorang raja yang dekat dengan Tuhan. Ia selalu mendahulukan Tuhan dan taat kepada Tuhan dan perintahnya. Itu sebabnya Tuhan memberkati hidupnya. Namun di tengah berlimpahnya berkat Tuhan, ia justru sempat menjadi angkuh dan sombong, sehingga nyaris mendatangkan murka Tuhan atas negerinya. Seperti Hizkia, kita sering tidak menyadari bahwa kita sedang berada di dalam dosa kesombongan dan kejahatan. Dalam Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Di setiap keadaan dan tempat kita bisa berpotensi melakukan kejahatan, sehingga kita harus menjaga, merawat pikiran kita untuk tetap fokus kepada kasih dan tidak membiarkannya diracuni oleh kejahatan. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Tuhan memperbolehkan kita membenci satu hal, yaitu kejahatan. Faktanya, membenci kejahatan tidaklah segampang mengucapkan. Tetapi Tuhan berjanji akan memelihara orang-orang yang dikasihinya, yang mencintainya dari tangan orang fasik yang mencintai kejahatan dan membenci kebaikan. Dan sebaliknya, siapapun kita, kalau kita mencintai kejahatan dan selalu ada di dalam kejahatan, maka Tuhan jijik dan sangat benci melihat kita. Oleh karena itu, jangan ragu dan jangan takut. Bencilah kejahatan. Bencilah perbuatan yang tidak baik. Tapi cintailah Tuhan, cintailah kebaikan, agar Tuhan berada di pihak kita. Jika Tuhan berada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kita tidak harus melakukan semua secara benar, tapi kalau kita pun salah, tapi mencintai Tuhan, maka itu akan diampuni. Kita tidak hanya harus membenci kejahatan dan mengabaikannya, meninggalkannya, tetapi juga tidak sama sekali menoleransi kejahatan itu sendiri. Bertekadlah menjauhi kejahatan dari mulai sekarang dan perbanyak mencintai Tuhan, agar kita terlepas dari segala maksud jahat dari orang-orang fasik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami merasa bagaimana Tuhan mencintai kami apapun keberadaan kami. Tuhan selalu mengasihi kami dan memelihara hidup kami seperti gembala yang baik, yang melindungi, menjaga, menuntun para gembalaannya. Padahal kami sering berada di dalam perilaku kejahatan, bahkan sering melakukannya dengan senang hati, sehingga kami menerima hukuman, yaitu menyakiti hati Tuhan. Nats hari ini mengingatkan kami, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan, bencilah perbuatan baik, bencilah kebohongan, bencilah kemunafikan, bencilah balas dendam, bencilah perbuatan curang dan korupsi. Kami harus membenci segala bentuk kejahatan
sebagai bukti bahwa kami mencintai Tuhan. Tetapi hal ini sering berada di dalam diri kami. Di satu sisi kami mencintai Tuhan, tetapi di sisi lain kami juga mencintai kejahatan. Maka keberadaan kami menjadi di dua posisi. Di satu, berdoa dan memuji Tuhan, tapi di sisi lain mencintai dosa. Oleh karena itu ampuni kami Tuhan. Biarlah kami selalu mencintai Tuhan dan mengasihi teman-teman saudara-saudara kami dengan cinta sebagaimana Tuhan mengasihi kami, agar kami terlepas dari tangan-tangan cengkeraman orang fasik, tangan iblis yang selalu menggerogoti iman kami sehingga kami jatuh dan tergeletak. Terima kasih Tuhan atas peringatanmu melalui Mazmur ini, agar benar-benar kami berefleksi diri. Apakah kami benar-benar mencintai Tuhan? Apakah kami sudah benar-benar membenci kejahatan? Itu boleh ketika kami melakukan yang benar, maka kami tidak melakukan yang jahat. Terima kasih Bapa di surga, biarlah cinta kasih-Mu menjadi modal kami untuk mengasihi Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami selalu benci akan kejahatan. Biarlah keluarga kami Tuhan berkati untuk selalu mencintai Tuhan dimanapun kami berada dan apapun kondisi kami, dan selalu membenci setiap kejahatan. Jangan pernah kami mentoleransi kejahatan, tetapi biarlah kami selalu benci dan anti terhadap kejahatan itu sendiri, sehingga kami terbebas dari cengkeraman orang-orang jahat, orang fasik dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami sepanjang hari ini bersama-sama dengan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.